Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairil Anwar. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP IT Anik Banjarbaru. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG LPTK Uni Antasari dalam jabatan tahun 2025. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja tentang pembelajaran PAI dengan tema menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalian hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Nah, berarti semuanya hadir ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang mana beliau terkenal dengan sifat kejujuran beliau, terkenal dengan sifat dapat dipercaya beliau, yang mana disebut dengan Al-Amin. Al-Amin. Kenapa Nabi Muhammad bergelar Al-Amin? Bukan karena beliau itu adalah seorang nabi, bukan beliau adalah seorang utusan Allah, tetapi beliau sudah menanamkan sifat Al-Amin atau sifat kejujuran beliau tersebut dari waktu beliau masih kecil sampai beliau dewasa, sehingga orang-orang suka dengan beliau karena sifat kejujuran beliau. Kita sudah membahas tentang tema yang kita pelajari pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita kemarin membahas tentang pengertian jual beli dalam hukum Islam, kemudian pengertian hutang piutang dalam hukum Islam, dan pengertian riba dalam hukum Islam. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana memahami konsep yang namanya jual beli dalam hukum fikih muamalah. Kemudian memahami konsep hutang piutang dalam fikih muamalah, serta bagaimana pembahagian riba dalam hukum fikih muamalah. Kenapa kita harus mempelajari pembelajaran ini atau kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena kita sering dengan yang namanya jual beli, ya kan? Jual beli, kemudian kita sering berbelanja di warung atau jual beli online. Jadi kita tidak lepas lah dengan yang namanya jual beli. Lalu bagaimana konsep tersebut kita harus menghubungkan dengan yang namanya kejujuran dalam pembelian tersebut, yang harus kita tanamkan sifat kejujurannya, sifat dipercayanya, dan kita terhindar dengan yang namanya dengan apa? Riba. Nah, itu. Kemudian Bapak akan menyebutkan kegiatan atau garis besar dalam pembelajaran kita hari ini adalah
bagaimana memahami makna ayat Al-Quran tentang jual beli dalam hukum Islam. Kemudian nantinya kita akan sama-sama menonton video pembelajaran tentang bagaimana praktek yang asli dalam jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dan nantinya kita akan berdiskusi bersama-sama dalam memahami konsep yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, ada pertanyaan. Misalkan ada seseorang yang mempunyai hutang kepada kita, ternyata dia itu lupa membayarnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Mengingatkannya. Ya, mengingatkannya. Apalagi kira-kira? Mengikhlaskannya. Boleh juga kalau misalnya kamu ikhlas, boleh. Apalagi kira-kira? Menagihnya. Karena apa? Karena hutang itu adalah sebuah kewajiban yang harus atau wajib ditunaikan. Karena itu namanya hutang piutang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di depan Bapak akan menampilkan sebuah ayat Al-Quran. Coba kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Nah, ayat di sini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang namanya apa? Jual beli, dan Allah mengharapkan apa namanya? Riba. Jadi sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tampilkan sebuah video animasi tentang riba. Jadi sama-sama kita lihat dan kita simak video yang akan Bapak tampilkan. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar ya dia, Bang. Minta satu ya bakpaonya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa Bang bakpaonya? Oke, Pak. Sekarang. Riba adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Oke, betul. Jadi riba itu. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Jadi kita sama-sama akan berdiskusi, menganalisis masalah, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami dan memecahkan masalah yang akan Bapak berikan dalam tema atau subtopik yang akan Bapak berikan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, jadi kalau Syahril dan Maulana, kalian harus membuatkan permasalahan jual beli dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana syarat jual beli dalam fikih muamalah. Kelompok 2, Yuda, Aska dan Maher akan membahas tentang hutang piutang, yaitu buatkan permasalahan hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana syarat hutang piutang yang sesuai dalam fikih muamalah. Selanjutnya kelompok ketiga akan membahas tentang riba. Sebutkan permasalahan riba dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis riba. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Permasalahan menjual makanan nasi atau barang yang kalian tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, jadi kelompok 1 membahas tentang pembelian makanan
Jadi ternyata pembelian makanannya itu ada cacat berarti ya, ada cacat, ada kecacatan dalam bahan atau barang yang sudah dibeli. Nah, kemudian tadi mereka menjelaskan tentang syarat jual beli, ada yang namanya ijab kabul, ada yang namanya keredoan atau keikhlasan antara pembeli dan penjual. Oke, silahkan kelompoknya yang lain kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan kepada kelompok 1, silahkan. Oke, kelompok 3, silahkan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Nah, makan yang telah kalian presentasikan tadi, ya, tentang baju, kata kelompok 3, bajunya kekecilan atau kebesaran, apakah boleh ditukar? Nah, ternyata apa? Dibolehkan ya. Yang penting harus sama-sama ikhlas antara pembeli dan penjual, dan juga waktunya tidak boleh lama temponya. Oke, bagus sekali kelompok. Waalaikumsalam. Sinta dengan janji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu. Kami belum membayar dan belum ibu. Permasalahannya kepercayaan antara teman menjadi rusak karena tidak ada kejelasan pengembalian uang. Solusinya apa? Kami menghubungi Sinta untuk menjelaskan situasi keuangannya dan membuat kesepakatan baru untuk mengenai waktu pembayaran. Sebaiknya Sinta bersabar dan menjaga hubungan pertemanan dengan baik. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan kelompok pertama, kelompok 1 bertanya kepada temannya, silakan. Bagaimana jika ada yang meminjam uang kepada kita, ternyata pembayarannya lewat yang lain? Kalau belum mampu, boleh menunda dengan izin dan beri penjelasan baik-baik kepada yang memberi hutang. Tapi kalau yang mampu tapi sengaja menunda, itu tidak boleh dan berdosa. Nah, jadi harus minta izin dulu, minta maaf karena hutangnya lama. Kan kelompok 2, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, lihat dari teman kita yang sudah mendemonstrasikan. Nah, kira-kira dari diskusi tadi ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3? Apa yang dilakukan jika kita pernah terlibat pada jual beli riba? Nah, dari pertanyaan kelompok 2 tadi mereka bertanya, bagaimana kalau sudah pernah terjadi nih melakukan riba, apa yang akan dilakukan? Ya, silakan. Oke. Nah, jadi apa tadi? Bertaubat, meminta ampun kepada Allah karena sudah melakukan dosa pertama tentang yang namanya jual beli tadi ya, sesuai dengan hukum fikih muamalah, kemudian hutang piutang dalam fikih muamalah dan pembagian riba. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan mentes KPD yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Yang mana ini adalah tugas. Oke, sudah. Jawabannya. Dan kita sudah mempelajari tentang jual beli dan hutang piutang dan riba. Panjang lebar sudah kita jelaskan. Nah, kita masuk kepada bagian penutup pada pembelajaran hari ini. Sebelum dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan, kira-kira ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang tadi namanya jual beli? Silakan. Oke, Maulana silakan. Jual beli dan Islam boleh dimanfaatkan untuk syarat dan rukun. Seperti kejujuran, kerelaan, barang yang halal dan tidak
selanjutnya ada yang mau menyimpulkan tentang hutang piutang? Oke, silakan Aska. Hutang piutang dalam Islam adalah bentuk tolong menolong antar sesama. Islam mengajarkan agar kedua pihak jujur, amanah, dan tidak menzalimi satu sama lain. Bagi yang berhutang wajib mengembalikan tepat waktu, sedangkan yang memberi pinjaman akan mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas. Nah, jadi harus apa? Jadi hutang piutang itu adalah ada yang mau menyimpulkan? Ya. Oke, silakan. Riba dalam Islam termasuk dosa besar karena merugikan salah satu pihak dan menghilangkan rasa keadilan. Untuk menghindari riba, umat Islam dianjurkan untuk bertransaksi dengan sistem syariah seperti jual beli yang halal, akad yang jelas, dan tanpa bunga tambahan. Oke, jadi riba tadi ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Yuda silakan. Misalnya kalau ulun berutang lawan Aska, Aska mengutangi ulun, ulun berutang 1.000, ulun memiliki 2.000, berarti memang maksud sedekah atau apa? Nah, itu apakah termasuk sedekah atau riba? Tentang jual beli riba. Nah, tadi riba tadi apa? Dosa. Jadi jual beli tadi harus dilakukan dengan apa yang namanya? Apa? Kalau misalnya berhutang harus dikembalikan atau dibayar. Kalau tidak membayar maka akan mendapatkan dosa. Nah, terakhir Bapak akan merefleksikan atau memberikan tugas tindak lanjut yang akan kalian laksanakan nanti di rumah masing-masing akan datang. Tugasnya apa? Tugasnya adalah amati transaksi kecil di rumah atau di lingkungan kalian. Misalnya jual beli di warung atau pinjam barang. Nah, perhatikan apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam, jujur tanpa riba. Pembelajaran kita hari ini semoga bisa kita amalkan dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai sini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah.